Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Al-Fatihah niyatul futuh wal mulk wa nusul wa darbatin rasul ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Sanin hadal wa sahabatir rasulullah muslim hadal tasyirillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah wa ya bayyina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidina wa jami'il arwahi ahli qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bariha. Khususan waktu hadzal masjid, asis hadzal masjid, jamaah masjid yang dimulihkan. Wa ila arwahil mu'allimina fid din sunnah wa fi hayyil rahim. Syai'ullahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi ya Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi ya Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thiqalin wal fariqaini min arbi wa min ajami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ila hadratil kiram rasulul hujan. Khusus Alhamdulillah Sayyidina Asmawi dan yang sama kita hormati pengurus Masjid Jami Nurul Huda, dan akan diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal yang berkenaan dengan masjidnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama kita hormati pengurus lingkungan di wilayah RW 01 Kelurahan Depok. Semoga Allah berikan kesehatan keafiatan dan Allah berikan lingkungan kita ini keberkahan. Para bapak sekalian, sekarang sudah mulai ramai itu pertanyaan tentang malam Lailatul Nisfi Sya'ban, yang kemungkinan nanti akan banyak yang melakukannya pada malam Ahad tanggal 24. Sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Lalu kenapa itu banyak jamaah umat Islam yang menghidupkan malam Lailatul Nisfi Sya'ban itu dengan ibadah, baik dengan membaca Al-Quran, surah Yasin, zikir, doa dan lain sebagainya. Karena pada malam itu disebut juga Lailatul Ijabah. Lama ruya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anak dari Sayyidina Umar.
yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan qala khamsul layalin, ada 5 malam la yuradu fihi doa, yang pada malam hari itu doa tidak ditolak oleh Allah. Pertama, Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang kedua, awalul lailati min Rajab, awal malam bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban. Yang ketiga, malam nisfi. Wa lailatul qadar. Yang keempat, malam. Ini agak susah nih nyarinya, karena nggak ada ketentuannya. Ya pokoknya jaga aja dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan begitu ya. Yang kelima, Lailata al-Idaini, 2 malam Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka bagi panitia zakat, jangan sampai karena sibuk mengurusin zakat fitrah akhirnya nggak sempat berdoa malam itu, malam Idul Fitri. Demikian juga panitia korban Idul Adha, karena sibuk ngurusin hewan korban, akhirnya malam itu luput untuk berdoa. Kata Sayyidina Ibnu Umar, ya, malam-malam ini mempunyai keutamaan doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang ada keterangan yang menyatakan ya, di antara doa yang tidak diperkenankan itu adalah di antaranya orang yang menimbulkan al-adawah, permusuhan. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan malam Lailatul Qadar itu, malam nisfu Sya'ban itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan kita semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sya'ban disebut juga bulan roh kalau orang kampung itu, daripada ruh arwah. Artinya banyak pada bulan-bulan Sya'ban itu orang berdoa kepada Allah untuk dirinya, untuk ahli kuburnya. Maka ada kebiasaan Sya'ban mau menghadapi Ramadan, ziarah kubur ya. Bagaimana tentang ziarah kubur itu sendiri? Wa min mu'tad ayyazur nas al-kubur, di antara kebiasaan manusia itu berziarah kubur ya. Ma hukmu ziaratul kubur wa ma manafi'uha, bagaimana itu hukum ziarah kubur dan apa manfaatnya? Nah, Rasulullah SAW al-muslimina fi sadril Islam an ziyaratil kubur. Awal-awal Islam, ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa khafa alaihim Rasul inda ma yazurunal kubur ayabudunaha. Rasul khawatir kalau awal-awal Islam itu orang diperbolehkan berziarah kubur, dia malah menyembah. Itu kekhawatiran Rasul. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa ba'da'an rasakhat aqidatul muslimin, dan ketika Rasulullah itu melihat akidah umat Islam itu kuat, sedang ada kekhawatiran lagi orang berziarah kubur itu nanti menyembah kuburan ya. Wazalal khawfu anha, hilang kekhawatiran itu. Azaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziyaratul kubur li
maka Rasulullah memperbolehkan ziarah kubur pada masa sahabat itu. Li'annaha, karena ziarah kubur itu tudzakiruhumul maut, akan mengingatkan bagi siapa yang berziarah kubur itu tentang kematian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur." Aku telah melarang engkau berziarah kubur. Nanti bentuk apa? Faqad udzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi. Maka telah diberikan izin untuk Nabi Muhammad ziarah kubur ibunya. Fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Maka sekarang berziarah kuburlah, karena dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kehidupan akhir. Diizinkan Rasulullah untuk berziarah kubur ibunya, ibundanya. Ini menyatakan bahwasanya kedua orang Rasulullah itu hamba-hamba Allah yang mukmin. Jadi kita harus yakin Rasulullah itu pembawa keimanan, maka orang tua Rasulullah pun itu termasuk hamba Allah yang mukmin. Ya, itu harus diyakini, Pak. Ya, karena ada masa patroh itu antara diutusnya Nabi Isa sampai dengan diutusnya Rasulullah. Orang pada masa tidak ada kenabian itu yang disebut masa patrah, maka dia itu berakidah dengan akidah beriman kepada Allah. Maka dengan demikian orang tua Rasulullah terus ke atas itu merupakan hamba-hamba Allah yang dalam keadaan beriman. Selanjutnya, tapi ada satu keterangan Rasulullah yang menyatakan anna Rasulullah SAW la'ana zawaratul qubur. Rasulullah melaknat wanita yang berziarah kubur. Satu keterangan ini. Jawaban ala hadza su'al. Jawaban dari pertanyaan mengapa Rasulullah melarang wanita untuk berziarah kubur, ya. Qala ba'dul ulama an hadzal hadis, inna nahya al-warid bihi mansukhun bi izazati Rasul ziyaratul kubur. Larangan laknat Rasulullah kepada wanita yang berziarah kubur ini mansukh, sudah dihapus dengan apa? Pembolehan dari Rasulullah fazuruha, maka sekarang berziarah kuburlah. Di sini diterangkan para bapak sekalian, ya. Sawa'un kanat li rijal wa nisa kama urida fi sunan Tirmidzi, di mana dikatakan dalam sunan Tirmidzi setelah ada hadis tadi fazuruha, maka berziarah kuburlah engkau. Itu pembolehan ziarah kubur lirijal wa nisa, baik untuk orang laki maupun orang perempuan. Ya. Wa qad ruya ba'du ahli ilmi anna hadza kana qabla ayrakhisa nabi fi ziyaratil qubur falamma rakhasa dakhala fi rukhsati rijal wa nisa. Ini setelah ada rukhsah, yaitu keringanan untuk ziarah kubur, maka pembolehan ziarah kubur itu termasuk juga untuk orang perempuan. Wasu'ila, maka ditanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami an ziyaratil kuburil awliya fi zamanin muayyanin ma'arifah, bagaimana berziarah kuburan para aulia, maka Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menjawab bahwasanya ziarah kubur aulia itu mustahabbatun, dianjurkan. Jadi berziarah kuburan aulia dianjurkan agar kita mengingat kepada kematian. Ya. Wa fi nafsil makna, maka di antara
makna dalam kandungan ayat itu ya juga sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Maimun, qala sami'tu Syafi'i, aku mendengar Imam Syafi'i yaqul, ini kata Imam Syafi'i, inni atabarruk bi Abi Hanifah wa ajibu ila qabrihi fi kulli yawm. Imam Syafi'i aja berziarah ke makam Imam Hanifah. Ya, kan Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, Imam Malik punya guru Imam Abu Hanifah. Nah, ini Imam Abu Hanifah kuburnya itu diziarahi oleh Imam Syafi'i. Nah, karena Imam Syafi'i termasuk ya yang menyatakan mustahabun, malah dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ya berziarah kubur itu dengan hadis tadi jadi diperbolehkan. Apa yang dibaca ya silakan saja, baca doa, baca zikir, baca Quran ya. Maka ikra'u ala mautakum yasin, ada satu keterangan ya, bacakanlah kepada ahli kuburmu, orang yang meninggal di antara kamu, surah ya Yasin. Fa ziyaratul kubur masyru'atun fil Islam lirijal wa nisa. Jadi ziarah kubur itu sesuai dengan anjuran syariat, baik untuk orang perempuan maupun untuk orang laki-laki. Selanjutnya Bapak sekalian, ya sedikit kita mendalami tentang Rasulullah melaknat wanita yang berziarah kubur. Ya, ini awalnya begitu, sama dengan larangan ziarah kubur. Ya. Tapi dalam hal ini, ya, ada pendapat yang menyatakan al-man'u mutlaqan. Ulama berpendapat orang perempuan itu mutlak tidak boleh berziarah kubur dengan hadis tadi. Tapi ada juga ulama yang berpendapat al-jawazu idza aminal ibtitan, diperbolehkan seorang wanita itu untuk berziarah kubur. Wa yazunzu lil mar'ati an tadhhaba ila ziyaratil kubur in kharajat mustatirah muhafazah. Yang penting tidak mengandung fitnah ya. Ini pendapat dari kebanyakan ulama ya, bahwasanya ada satu keterangan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah berkata, kaifa aqulu ya Rasulullah lahum, kalau kami berziarah kubur, bagaimana apa yang kami ucapkan ya Rasulullah untuk ahli kubur itu, yaitu ahli baqi. Ya, baqi itu kuburan di masjid, depan masjid Nabawi. Maka kata Rasul, quli, katakanlah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamuhumullahu mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum. Dan kami insya Allah akan insya Allah pasti ya, insya Allah kami akan nyusul. Hadzal hadis ala zawazi ziyaratul mar'ati al kubur. Hadis ini ketika Rasulullah ditanya oleh saudara Aisyah, bagaimana apa yang kami ucapkan ketika kami berziarah kubur, ini menandakan diperbolehkannya wanita untuk berziarah kubur. Ada satu keterangan dari Sayyidatina Fatimah, kana tazuru qabra ammiha Hamzah kulla Jumu'ah. Sayyidatina Fatimah malah berziarah ke kubur pamannya Sayyidina Hamzah setiap hari Jumat. Lalu suatu saat hal yang berkenaan menerangkan tentang berziarah kubur, Nabi SAW marah bi imra'atin tabki inda qabri. Ada seorang wanita nangis di atas kuburan. Rasulullah lewat. Maka kata Rasulullah, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Nah,
kata-kata wasbiri dan ittaqi ketika melihat ada wanita yang berziarah di atas kubur itu, berkunjung di atas kubur, sedang di atas kubur itu, sedang menangis, yang dikatakan Rasulullah bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Tidak ada larangan ketika Rasulullah melihat wanita tadi berada di atas kubur. Maka malah dikatakan innamas sabar inna sadmatil ula. Kesabaran itu diperlukan pada saat-saat awal terjadinya musibah. Saat awal terjadi musibah. Nah, makanya kalau musibah apapun termasuk kematian, ya, keluarga yang ditinggalkan itu yang berat pada saat awal-awal kematian mayit. Maka diberikan peringatan jangan sampai itu niyahah, meratap. Meratap itu artinya seakan-akan tidak terima dengan ketentuan Allah. Orang yang dikasihinya diambil berpulang ke rahmatullah. Lain halnya dengan menangis. Ketika ada keluarga yang meninggal dunia dan dia menangis, diperbolehkan selama tidak meratap. Meratap itu digambarkan dengan kasratul jaib, robek-robek, menjenggot-jenggot rambut sambil berteriak-teriak, itu namanya meratap. Tapi ketika ada keluarga orang yang kita sayangi, kita kasih meninggal, menangis, nah itu bukan bagian meratap. Karena Rasulullah ketika anak beliau wafat, ya, itu juga menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Yaitu manusia bersedih. Jadi kalau ada musibah, seorang mukmin itu menyatakan, saya emang nggak pernah sedih. Jangan-jangan hatinya itu sudah membeku bagaikan. Kalau musibah itu bersedih, nah, dipersilahkan saja. Tapi jangan sampai meratap. Memang ada keterangan mayit itu diazab dengan tangisan yang masih hidup. Bukan berarti ketika ada keluarga yang meninggal, orang yang ditinggalkan itu nggak boleh menangis. Nah, dikatakan al-maktam. Maktam itu keluarga mayit mengundang sekelompok orang perempuan, ditempatin di pojokan untuk nangis bareng-bareng. Yang nangis yang paling kenceng, nah itu upahnya. Nah itu namanya maktam. Itu zaman Imam Syafi'i udah ada, Pak. Itu yang nggak boleh. Maktam itu namanya. Jadi datang hanya untuk meratap. Ya. Tapi kalau ada musibah, inda sadmatil ula, pada saat-saat musibah awal-awal terjadi, disitulah kesabaran sangat-sangat dibutuhkan. Sudah 2 hari, 3 hari, ya malah kan kalau orang perempuan juga itu ada masa iddahnya itu, ya 4 bulan 10 hari, ya dia sudah tidak lagi dalam keadaan berduka. Para bapak sekalian, ya, jadi dari keterangan ini jelas orang perempuan boleh berziarah kubur, ya, selama jangan sampai ada hal-hal yang mendatangkan fitnahnya. Nah, selanjutnya selesai atau bulan Sya'ban biasanya ditutup dengan begitu. Yang penting jangan ada keyakinan ziarah kubur sebelum puasa hukumnya wajib. Ziarah kubur mah kapan aja. Mau Ramadan silahkan, nanti habis Syawal juga silahkan aja. Yang penting jangan ada keyakinan ziarah kubur pas mau Ramadan dan ziarah kubur pas bulan Syawal hukumnya wajib. Memang gak ada hukumnya itu yang menyatakan itu wajib. Sama dengan kalau kita malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 hari, enggak boleh kita berkeyakinan baca Yasin malam nisfu Sya'ban hukumnya enggak ada emang. Masalah 3 kali silahkan aja.
Tapi kalau mau baca lebih dari 3 kali ya silakan. Ya, mau 30 kali, mau 300 kali silahkan aja. Atau enggak, Nurul Huda mah nggak baca Yasin, baca Al-Quran aja dari awal sampai akhir. Nah, silahkan aja. Yang penting menghidupkan malam nisfu Sya'ban, malam ijabah. Maka iktibarnya begini, malam itu malam ijabah. Nah, yang paling bijak, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan malam nisfu Sya'ban. Karena malam nisfu Sya'ban tahun yang akan datang belum tentu kita itu langkah yang, tapi jangan menyatakan itu wajib. Ya, udah baca Yasin belum 3 kali, ini kan Sya'ban wajib baca, ini ya nggak boleh. Sama dengan ya sholatnya itu, sholat usolli lailatul nisfi, nah itu jumhur pendapat jangkauan nggak ada sholat itu. Kalaupun itu ada dulu, itu adanya di kitab rukunan Arab Melayu itu. Sekarang udah gak pada kenal anak-anak. Tapi karena di situ kita minta dimohon oleh Allah hajat, maka yang lebih muthabik, yang lebih sesuai, sholatnya sholat sunat hajat. Masuk bulan Ramadan. Pada hakikatnya untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan itu hanya 2 metodenya. Yang pertama ru'yatul hilal, ya, melihat datangnya bulan baru. Ya. Yang kedua, kalau bulan nggak kelihatan, maka bulan Sya'ban itu istikmal, disempurnakan 30 hari. Ya. Merujuk kepada hadis begitu. Sumuli ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan baru, dan berbukalah ketika masuk bulan baru, bulan Syawal. Fa in gumma alaikum fakmilu iddata Sya'ban 30. Apabila pada hari ke-29 bulan Sya'ban, nah, malamnya tuh Pak, maghribnya itu bulan tidak terlihat, gumma, mendung, terhalang, cuaca itu enggak cerah sehingga enggak kelihatan itu bulan muncul. Metode yang kedua, fakmilu, sempurnakanlah bulan Sya'ban itu 30, cuma 2. Lalu ada lagi metode tentang dikatakan dengan hisab. Ya. Sebenarnya metode astronomi hisab ini udah lama itu. Jadi sebelum Rasulullah lahir juga, yaitu kalender sudah ada, dan kalender itu dihisab. Ya. Malah di sini diterangkan bahwasanya ada seorang Yunani bi 500 sanah qabla miladil masih, 500 tahun sebelum penanggalan Masehi. Jadi 500 sebelum Masehi itu sudah ada seorang Yunani yang bernama Pythagoras yang menemukan tentang kalender itu. Jadi zaman Rasulullah kalender itu sudah ada, hisab itu sudah ada. Walaupun ada hadis yang menyatakan bahwasanya inna ummah ummiyatun wala taktubu wala taksub wala nahsubu wala naktub wala nahsab. Kami umat yang umi, kata Rasul, tidak menulis dan tidak menghitung. Ini cuma gambaran aja. Karena juru tulis Rasulullah ada yang memisahkan antara juru tulis wahyu dengan yang bukan. Di antara Sayyidina Ali, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Utsman bin Affan. Maka pada saat pembukuan Al-Quran, ya, diawali dengan prakarsa Sayyidina Umar. Karena sahabat yang hafal Quran semakin sedikit, maka Al-Quran yang dipelupak-pelupak formal oleh sekretaris Rasulullah itu dikumpulkan, tapi nggak sampai selesai. Prakarsa itu dilanjutkan dengan Sayyidina Utsman, sampailah pada kesempurnaan Al-Quran 30 juz.
Dan kita harus yakin Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang awal diturunkan pada bulan Ramadan masih tetap otentik. Wa nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami yang menurunkan al-dzikra Al-Quran kata Allah, dan kami yang akan menjaganya. Jadi satu-satunya kitab suci samawi yang tidak bisa dirubah-rubah hanya Al-Quran. Ya. Al-Quran, rasmunya, tulisannya yang kita ada itu namanya Rasmul Usmani. Pada saat itu, ya, penulisan Quran kayak gitu dengan huruf Arab. Tapi pada zaman itu belum ada sampah, fathah, kasroh, domah belum ada. Itu diprakarsai oleh seorang ahli bahasa, Abul Aswad Ad-Du'ali, jauh setelah Rasulullah wafat. Ada fathah, ada kasroh, ada domah. Shin, ada shin besar, shin kecil, ba ada titiknya satu di bawah. Itu jauh setelah Rasul. Orang Arab mengerti karena sebagaimana kita mengerti bahasa Indonesia. Ketika dikatakan kata-kata bisa, bisa ini ada dua pengertian. Ada bisa berarti dapat, tapi kalau bisa itu dikaitkan dengan ular, maka bukan berarti ular itu binatang yang sebab bisa, bukan binatang pintar dia. Tapi binatang berbisa artinya mempunyai racun. Sama dengan kita mendengar polio dengan polio. Polio itu penyakit, polio itu kan kertas, ya begitu. Pada Abul Aswad Ad-Du'ali mempunyai kesulitan itu, maka adalah fathah dibacanya A, kasroh dibacanya I, domah dibacanya U. Itu jauh setelah Rasulullah wafat. Dulu sudah ada hisab itu, tapi metode ini tidak diberlakukan dalam menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan, awal Syawal. Penentuannya apa? Ya tadi penetapannya sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah awal Ramadan melihat bulan, dan berbukalah akhir Ramadan melihat bulan. Fa in gumma, apabila pada malam 29 hari 29 Syakban, malam ke-30 enggak kelihatan, maka bulan Syakban istiqmal disempurnakan 30 hari. Karena dalam hitungan Qamariyah satu bulan hanya 30, enggak ada 31, 30 maksimalnya itu. Ya. Nanti bagaimana ketetapannya? Ya udah, ketetapannya hukmul hakim yarfaul khilaf. Ketika hakim, sultan, pemerintah menetapkan ketentuan, harusnya sudah meniadakan perbedaan. Masuk bulan puasa, bulan diturunkan Al-Quran. Ada yang kita kenal dengan tadarus, membaca Al-Quran. Ada yang sendiri-sendiri dari ayat pertama sampai kepada ayat terakhir ya. Tapi ada pula yang tadarusnya itu satu orang membaca, yang lain mendengarkan. Nah, itu biasanya katakanlah kumpul di masjid, di musola, nggak langsung pulang ya. Satu orang baca, yang lain dengerin, baca dua ayat, geser ke kiri, geser ke kanan, sampai semuanya yang ada di situ membaca dan mendengarkan. Ya. Boleh nggak tadarus seperti itu? Nah, bahwasanya ketika seorang membaca Al-Quran, yudha'afullahu subhanahu wa ta'ala thawabal a'mal salihah. Yang perlu diyakini bahwasanya Allah akan melipat gandakan pahala seorang yang melakukan amal soleh di bulan Ramadan ad'afan mudha'afatan. Langsung saja.
bahwasanya ada satu keterangan Rasulullah qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kufira ma taqaddama min dzambi. Kata-kata qama itu yang melakukan ibadah pada bulan Ramadan dengan ihtisaban, enggak dihitung-hitung. Ikhlas saja udah. Qiyamul Ramadan, mendirikan ibadah pada bulan Ramadan, baik layaliha, malamnya itu. Nah, kalau siangnya sudah jelas puasa kita, sudah pasti beribadah di bulan Ramadan. Malamnya, qiyamnya itu mendirikan ibadah bulan Ramadan, di antaranya musollian dengan sholat tarawih, tahajud, witir, watalian, dan membaca Al-Quran. Ya. Maka diterangkan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu secara bergantian, ya, wa yahsulu binahwi tilawah ay shalah ay zikir au alimash kadzalika kadza kullu rawiyah. Bihadza yatadhihu lana anna qira'at al-Qur'an fi Ramadan masyru'atun bid-din. Dengan keterangan ini, membaca Al-Quran pada bulan Ramadan termasuk yang disyariatkan dalam agama. Wa kaifa idza kana al-amal biha jama'iyan. Dan bagaimana kalau baca Al-Qur'annya itu bersama-sama, berjamaah? Ay mudarasat Al-Qur'an bil idarah, membaca Al-Qur'an dengan keliling, gantian, bil idarah. Ya. Ka ayat rawahid wal akhar yastami, satu membaca, yang lain mendengarkan. Diradhi ala hadha soal, Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan faminat tilawah al-mudarasatil muhbiru anha bil idarah ayaqra'a ala ghairihi wa yaqra'a ala ghairihi wa la ghairi ma qara'ahul awal. Di sini terangkan itu salah satu metode cara kita tadarus Al-Quran. Itu diperbolehkan, kata Imam Nawawi Al-Bantani. Di sini juga dinukilkan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah berupa ayat Al-Quran, dibacakan dulu oleh malaikat Jibril, didengarkan oleh Rasul, lalu setelah itu baru Rasul membacakannya di depan malaikat Jibril. Ini kayak gitu. Jadi boleh aja tadarusnya Bapak baca sendiri di rumah, ya, dari halaman pertama, ayat pertama sampai ayat terakhir. Sebenarnya dengan membaca Al-Quran itu juga bisa mengingatkan kita bahwasanya kita manusia punya batas waktu hidup di alam dunia ini. Ketika kita baca ayat pertama dari surah Al-Fatihah, lalu kita khatamkan pada surah An-Nas, ya, khatam. Nah, itu setiap lembaran itu kata ulama dikiaskan setiap hari kehidupan kita itu berlalu setiap lembaran itu. Suatu saat kalau sudah datang ajal, khatam. Khatamnya umat Rasul itu baina sitin wa sab'in. Kalau umurnya udah menyentuh 60 sampai 70. Tapi baru 20 tahun meninggal, itu baru seperempat Al-Quran aja itu. Tapi sudah berpulang ke rahmatullah. Maka dengan membaca Al-Quran itu pun mengingatkan kita. Setiap lembaran yang kita baca, setiap lembaran yang sudah kita baca, mengingatkan kita itulah hari-hari kita yang telah berlalu. Sampai datangnya khataman, sampai datangnya aja. Kalau 60-70 insya Allah ya. Kalau 35 ya baru setengahnya itu. Jadi belum hatam tadi sebenarnya. Tapi lembarannya waktunya sudah habis untuk kita baca. Jadi para bapak sekalian, silahkan mau membaca tadarus sendiri-sendiri atau
Terawih nggak bubar dulu habis terawih. Ya, baca seayat. Tapi biasanya ini kalau yang begini ya itu bukan gaya anak muda. Anak muda bacanya di rumah. Kalau yang didengarin saya itu biasanya gaya pensiunan, di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi saya nambahin ibadah. Boleh aja. Satu membaca, satu mendengarkan, satu malah ini dulu lebih efektif. Ketika orang itu salah membacanya, diingatkan nama yang tahu. Wah, ya itu harus dibaca panjang sedikit. Biasanya kalau orang yang sudah ya tua itu bisa menerima itu, diingatkan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu bukan pakai hamzah, pakai ain, alamin. Biasanya orang mau menerima itu. Cuma kalau yang muda-muda agak sulit menerima itu, ya, menerima koreksi seperti itu. Ini metode selain kita membaca Al-Quran, mengingatkan kita juga bisa salah, dan mengingatkan kita perlu peringatan orang lain. Kalau kita bisa menerima peringatan, kritikan dari orang lain yang konstruktif, ya insya Allah watawasau, di situ adanya. Ya, tapi kalau nggak bisa menerima, alhamdulillahirabbil alamin. Mama Pak itu bacanya nggak pakai hamzah, tapi ain. Enggak dong, enggak apa, ribut aja di situ. Bukan malah baca Quran, ribut di situ. Disitulah ketika kita membaca beramai-ramai, ya, ada di situ yang membenarkan, mentasbih, maka kita bersyukur bahwasanya kita masih diberikan keterangan yang benar. Jadi metode membaca Al-Quran tadarus dalam bulan puasa ada dua. Mau sendiri silahkan. Ya, kelemahannya itu kalau salah nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngasih tahu. Ya. Tapi kalau emang banyak-banyakan juz, yang itu yang banyakan. Ya. Kadang-kadang 3 hari udah 30 juz. Ya. Nggak kemana-mana, ngaji aja gitu ya. Ya boleh aja. Ya. Kalau yang satu itu ya emang ya mungkin satu malam kita cuma baca 3 ayat, 2 ayat, tapi ada yang membenarkan, mengoreksi kalau kita salah baca gitu ya. Dan para bapak sekalian, orang yang membaca Al-Quran dengan bagus makhrajnya, tajwidnya, maka ganjarannya itu nanti di yaumil akhir orang itu nggak ada tingkatannya lagi kecuali akan disamakan dengan derajatnya malaikat. Lalu orang yang membaca Al-Quran tapi nggak bisa, terbata-bata, nggak lancar, maka dia dapat 2 pahala kata Rasul. Satu, dia membaca Al-Qurannya itu. Yang kedua, keinginannya untuk belajar Al-Quran. Jadi 2 itu ya. Walaupun bacanya ya putus-putus gak lancar gitu ya. Itu gak jadi masalah dalam rangka belajar. Jadi 2 itu pahalanya. Maka diterangkan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja dari Al-Quran, baginya itu akan Allah berikan hasanah kebaikan yang dilipat gandakan 10 kebaikan. La aqulu harfun wahid, la aqulu alif lam mim harfun wahid. Kata Rasul, aku tidak menyatakan alif lam mim itu 1 huruf. Bal alif harfun, lam harfun, min harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu sudah 3 huruf. Yang pasti ganjarannya menurut janji Rasulullah bahwasanya 1 huruf itu dibalas 10 kebaikan. Maka orang yang baca bata-bata, ganjaran pahala membacanya dapat, ganjaran menuntut ilmunya dapat. Belum ganjaran bonusnya, ya, jaga sabar emosi dan setengah malunya itu, Pak. Iya. Tua pun bisa baca Quran, kemarin ngapain aja?
Dia jawab, udah ketahuan kan, mama kemarin nggak baca, sekarang baru baca. Yang namanya belajar tidak ada istilah telat. Ya, tidak ada istilah telat. Jadi pada bapak sekalian, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan ibadah sebaik-baiknya dan dengan membaca Al-Quran, karena bulan itu bulan keberkahannya Al-Quran ya. Dan kita memohon kepada Allah semoga diberikan kesehatan, keafiatan, bertemu dengan Ramadan untuk bisa beribadah pada tahun ini sebaik-baiknya. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Yakinul la yuzalu bisyaki. Keyakinan tidak bisa digoyahkan dengan keraguan-keraguan. Cuma kita perlu konsisten, Pak ya. Dasarnya tetap keyakinan. Ya. Maka sering saya katakan, ya, ketika kita menjadi rakyat, warga masyarakat, maka kita nggak perlu repot-repot ru'yatul hilal, Pelabuhan Ratu ke Tanjung Kodok itu ya. Cukup kita ikuti apa yang kita yakini. Ketika kita yakin dengan keputusan Sultan dan memang itu yang seharusnya, ya ikuti itu. Karena nanti ketika ada kesalahan, yang bertanggung jawab, yang memutuskan hal itu. Dalam hal ini Menteri Agama, ya, Menteri Agama yang bertanggung jawab. Makanya awal Ramadan ru'yatul hilal, akhir Ramadan ru'yatul hilal juga. Lalu bagi saudara-saudara kita yang berkeyakinan kepada ormas, karena di Indonesia itu diperbolehkan oleh pemerintah, ya silahkan saja. Yang penting kita yakin apa yang menjadi keputusan ormas tersebut. Ormas kita misalnya, ormas A, kita anggotanya, yang kita yakin lajnah falakiyahnya, silakan. Yang penting ya, yakin. Cuma dalam awal dan akhir itu keyakinan kita yang mana? Yang nggak boleh itu kalau pindah-pindahnya itu karena bukan keyakinan, karena cari enaknya. Iya, pemerintah menyatakan hari lusa, lalu ormas menyatakan besok. Ya, ini kita nggak boleh pilih karena enaknya. Ya, enak yang besok aja dah. Ini nggak boleh. Tapi kita pilih dengan ya yakinnya. Jadi keyakinan itu. Jadi para bapak sekalian, kalau di Saudi itu nggak boleh berbeda. Kalau raja sudah menyatakan tanggal segini, yang lain nggak boleh berbeda. Ya, nggak ada ormas-ormasan di sana. Nah, berbeda dengan raja, ya pidana itu. Karena kata raja itu kan hukum misalnya. Jadi sama semuanya. Kalau di kita, yang mau ikut pemerintah yang penting ya yakin. Yang anggota ormas silahkan saja, ada kebebasan kan di sini. Ya. Tapi yang penting ya yakin. Yang repot itu yang tadi, satu cari karena enak.
Nah, dalam fikih pun itu namanya talfik, mencari hukum yang lebih enak. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kalau dia mencuri, yang dipotong pergelangan tangan. Kalau barang curiannya mencapai nisab zakat emas 85 gram. Tapi kata Imam Hanafi, bukan ini yang dipotong, cukup ruas jarinya aja. Ya, karena pengen yang ringan, maka yang boleh kita ini aja lah. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi bapak sekalian, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Maka yakin. Kita mau ikut siapa ya? Kalau saya berpendapat nggak usah repot-repot. Ya, karena kita punya pemerintah, ya ikut aja. Nanti tanggung jawabnya Menteri Agama. Tapi kalau ada saudara kita yang ikut ormas, ya dipersilakan. Jangan dipertentang. Yang penting ya yakin. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Oke? Jadi kalau misalnya itu udah enaknya aja, jadi dia terhitung hutang nggak dengan maksudnya yang tadi dia udah buat kan 1 hari ini bahkan dia itu pemerintah terhitung hutang puasa atau tidak? Ada dalam fikih itu namanya talfik, ibadah yang tidak dibenarkan karena ikut enaknya. Akhirnya dia kesono nggak kemari enggak. Iya, ikut yang ormas dia nggak diakuin. Ya, kemarin ikut yang duluan. Nah, jadi kesono nggak kemari enggak. Sama begini, hari ini di Saudi ya sudah tanggal 10 Zulhijjah. Di kita baru tanggal 9 Zulhijjah. Puasa dari pagi. Tapi asal buka. Karena budaya di sana sudah. Akhirnya dia nggak puasa hari itu. Puasa juga enggak. Ya kan? Ikut sana juga enggak. Karena emang adanya di Indonesia. Karena sholat Idnya besok. Jadi disitulah bahayanya keraguan. Akhirnya dia hari itu dia nggak berpuasa. Arafah, anak dia pas Juhur yakin di sana sudah tanggal 10. Lalu mestinya hari itu dia Id. Ya bukan besok Idnya. Kalau dia besok Id berarti Idnya tanggal 11 kan begitu. Jadi kesono nggak kembali enggak itu. Nah, al-yaqinu la yuzalu syakki. Begitu Pak ya. Maka jangan sampai ada tahu yang menyebabkan kita kesono enggak kemari enggak ya. Kesono juga hitungannya kurang, hanya yang muda juga hitungannya kurang. Ya. Kalau dihitung, ya Pak, biasanya katakanlah ormas duluan, oke, lalu pemerintah belakangan. Ya. Maka kalau nanti saatnya ormas itu pas 30 hari, dia akan duluan. Kalau dia ikut pemerintah dia 31 hari, nggak ada itu 31 hari. Nah ini malah yang ikut pemerintah belakangan dia berarti ini cuma 28 hari puasanya. Sedangkan dalam hitungan Komariah sebulan itu 29 sampai 30 nggak ada 28, belum genap satu bulan. Nah, jadi belum kena di 1 bulan. Sedangkan puasa itu hitungannya syahrun, bulan. 1 bulan 29 sampai 30. Dia hanya puasa 28. Kesono enggak kemarin. Lah iya, nggak genap itu dia. Nah, jadi belum sempurna itu puasanya. Nah, makanya kita harus punya dalil, kita harus punya dasar, biar kita tidak terombang-ambing dengan keraguan-keraguan kita sendiri. Iya, bukan karena orang lain, karena keraguan-keraguan kita. Kenapa kita ragu-ragu? Karena kita nggak punya pengetahuan. Maka dari itu Rasul menyatakan thalabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu itu wajib kata Rasul dari lubang dari ayunan sampai lubang lah. Nah, yang penting jangan ada keraguan. Ini apa ya? Allahu a'lam.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بحمد الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والدينا ولجدة جدتنا ونسبنا وعلى المسلمين والمسلمات ولقنا المؤمنات والأمة محمد أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وسيدنا بالعلم وأخرنا بالتقوى دون بالعافية. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وبارك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.